ngomongin gitu bisa segala macam. Tapi ingat sejarah loh, sejarahnya dibangun IKJ juga bukan oleh akademis, saya pikir. Ya, kita harus jujur juga dengan sejarah itu. Kalau kita membaca lagi literasinya, Oxford juga bukan dibangun oleh akademisi, dibangun oleh para petani. Isi juga sama. Jadi kenapa gitu? Nah, dengan membangun komunal seperti ini, kita membangun institusi sebetulnya. Sudah membangun sebuah lembaga tanpa walau. Selamat sore Pak Ridwan. Wah, selamat sore. Saya sebenarnya sudah kenal Pak Ridwan sudah lama ya. Kita sering bertemu di stasiun KRL. Di Palmerah kita ngobrol ya, kita ketemu dulu waktu saya masih tinggal. Saya lihat karyanya Pak Ridwan ini keren ya. Saya lihat bagus, itu tentang lingkungan Pak. Ya. Tentang ada sampah. Terus di sini juga ada di studionya Pak Ridwan itu tentang apa namanya ini? Pohon-pohon, hutan, deforestasi. Jadi penebangan pohon ini juga ada teman Pak Ridwan, Pak Agus Widodo ya, seorang pematung. Nah, saya mau bertanya ke Pak Ridwan, ini apa yang mendasari Bapak, yang memotivasi Bapak melukis tentang lingkungan, Pak? Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya karena saya ya disebut orang-orang Parumpanya, saya disebutnya aktivis. Oh, aktivis. Ya, aktivis lingkungan. Jadi bicara tentang air, bicara tentang pohon, bicara tentang, karena rumah Nagumi pada dasarnya bicara tentang bagaimana merawat bumi. Nah, ini yang coba saya menjadi bahan edukasi buat saya sebetulnya. Sampah-sampah, karena saya mendirikan bank sampah bersama masyarakat. Nah, bank sampah itu bicara tentang sampah pasti banyak hal yang ingin kita sampaikan. Karena sampah itu sendiri bagi kalangan masyarakat tertentu dianggapnya emas hitam. Ya gitu kan. Iya. Nah, tapi bagi kita bagaimana mengolah sampah itu tidak hanya bicara ngomongin sampah yang dibuang, yang di segala macam, tapi saya ingin bicara sampah itu bisa menjadi buah pemikiran. Sampah itu bisa menjadi inspirasi. Itu yang saya coba lakukan. Saya melukis di tempat sampah, merespon sampah. Dan termasuk pohon-pohon ya? Pohon-pohon. Iya. Jadi saya melihat Bapak tinggal juga di sebelah pinggir sungai. Ya. Apakah itu juga menjadi bagian konsep Bapak memilih tinggal di pinggiran sungai, terus bisa membangun sebuah kegiatan berkesenian di pinggir sungai dan tema-tema lingkungan, Pak? Ya, sangat kebetulan memang tinggal di pinggir sungai dan saya tiap hari atau banjir itu melihat sampah yang berserakan di sungai. Artinya masyarakat belum teredukasi dengan baik bagaimana melihat sampah. Selalu sungai atau kali itu dijadikan tempat sampah. Bagaimana cara kita mengedukasi? Ya, kita terjun. Ya, kita bersih sungai bersama masyarakat. Kita bersihkan sampah-sampah yang ada di sungai. Jadi, tapi sampah-sampah itu apalagi kita bicarakan. Karena saya orang kesenian, pasti bicaranya bagaimana memindahkan objek itu menjadi objek yang ada di kanvas. Jadi ada satu konsep agar yang mengapresiasi karya Bapak itu mencintai lingkungan, Pak. Tugas kita sebagai makhluk, sebagai manusia itu kan saling mengedukasi, saling memberitahu, saling menyapa satu sama lain. Nah, mungkin ini dalam karya ini saya di kesenian, cara menyapa saya ke masyarakat itu inilah caranya. Ya. Terus pertanyaan saya, Pak, Bapak melukis tema lingkungan ini sudah berapa tahun, Pak? Kurang lebih sudah hampir 15 tahun. 15 tahun. Dan Bapak berpameran juga? Pameran tunggal. Pameran tunggal berapa kali, Pak? Pameran tunggal tentang sampah ini udah 4 kali. Oh, 4 kali. Jadi memang ini sangat konsisten nih Bapak. Melukis dengan tema-tema ini. Saya mau menanyakan, ini ada satu objek lukisan yang menarik ya, Bapak. Melukis sebuah ranting pohon ya. Bisa dijelaskan Pak, ini seperti apa, kok ada gambar gajah gitu, Pak? Saya lihat ini. Ya. Isu hari ini yang kita bicarakan secara nasional itu isu deforestasi. Apa itu deforestasi gitu. Nah, ini yang
saya coba tuangkan ke dalam karya karena banyak sekali informasi di mana-mana Iya. ngomongin tentang hutan yang hilang, Iya. banjir bandang akibat hutan yang tidak ada. Nah ini tentunya sebagai pelaku seni ingin menuangkan gagasan itu, informasi itu sampaikan lewat karya seni. Oke. Dan menurut saya ini sangat relevan ya, karena Indonesia ini sepertinya hutan-hutan itu menjadi sebuah komoditas yang akhirnya banyak ditebang, Pak ya. Betul. Nah, oke, jadi ini juga menjadi keprihatinan kita, dan Pak Ridwan mengangkat ini menjadi sebuah objek lukisan yang menarik gitu ya. Dan saya lihat juga ada beberapa yang lain ya. Lukisan-lukisan juga banyak. Ini Bapak lukisan sudah sampai berapa jumlahnya, Pak? 100 ada, Pak? Udah nggak terhitung. Oh, nggak terhitung. Oke. Nggak terhitung. Ini menarik sekali, dan ini ada ranting juga ya. Ini sampah-sampah di sungai, ya, Sampah di saya sungai. lihat, pinggir kali ngumpul, udah. Tapi ini kok ada peluru, Pak? Ya. Boleh bertanya, Pak, ini ada peluru kenapa, Pak? Nah, ini karena saya ngambil waktu saya pameran tunggal tentang requisitioning, mempertanyakan tentang kedudukan, jabatan, prestasi gitu loh. Iya. Kadang-kadang kan kedudukan sama kehidupan hari-hari itu tidak relate. Atau jabatan itu ya sekedar sebuah jabatan, tapi nggak melakukan apa-apa. Oke. Ya gitu loh. Jadi itu yang saya coba gambarkan. Peluru itu adalah satu kekuatan. Kekuatan ya. Kekuatan. Kerusakan juga ya, merusak ya. Iya, jadi ya bisa jadi pemimpin itu bisa merusak. Oke. Nah, pertanyaan terakhir, Pak. Ini tekniknya apa, Pak? Cat air, cat akrilik. Akrilik, tapi bisa warnanya begini, Pak, seperti cat minyak, Pak ya. Ya, ya itu sih paling ya, Oke. strategis aja itu sih. Terima kasih sekali, Pak. Saya sangat terkesan ya. Saya kebetulan pas kesini mampir dengan Pak Agus Widodo, dan Pak Agus Widodo juga seniman, kita menarik dan sangat surprise melihat karya-karyanya. Ini ada yang sedang sakit, Pak ya? Ya, itu pada saat saya nungguin istri Waduh, lagi sakit apa, ya? Ya, di rumah ICU yang saya nggak boleh masuk. Dan saya cuma nonton dari luar jendela. Dari jendela. Jadi menarik malah ya. Saya merespon jendelanya gitu. Oke, menarik Saya sekali. nonton dari luar nih. Oke. Ini lukisan-lukisannya menarik. Oke, terima kasih Pak Ridwan. Sama-sama. Dan saya berterima kasih bisa diberikan kesempatan untuk melihat karya-karya Bapak. Tidak apa-apa saya jadikan YouTube atau TikTok. Siap. Ya, terima kasih, moga-moga Bapak semakin semangat berkarya. Amin. Sukses selalu, Pak ya. Sukses sama-sama. Oke, terima kasih Pak. Selamat sore Pak ya. Selamat sore. Oke, terima kasih. Moga Pak Gus, selamat sore Pak Gus. Oh iya, Oke, makasih. mantap. Tuan, ini saya lihat ada trofi Pak ya. Trofi tentang apa nih? Indonesia Green Award. Green Award. Bapak mendapat green apa dapat award ya, Ya. dapat award itu. Menarik sekali karena Bapak berkarya tentang seni Tentang lingkungan. Ya, seni yang berbasis pada lingkungan, bagaimana kita menjaga alam, Oke. sungai, segala macam. Ini yang memberikan dari mana Pak? Dari Latovi CSR. Oh, CSR gitu. Keren Pak ya. Jadi sukses Pak, ini Bapak mendapat apresiasi dari sebuah lembaga, dan semoga Bapak berjuang terus berkelanjutan tentang penyelamatan lingkungan Pak. Ya, Nggih. terima kasih. Terima kasih Pak. Monggo.